Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Salam sehat, salam bahagia. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar materi kimia kelas 11 semester ganjil, yaitu tentang kalor reaksi. Menghitung entalpi reaksi. Menghitung kalor reaksi atau entalpi reaksi dapat dilakukan dengan 4 cara. Di pertemuan kali ini kita akan membahas 2 cara, nanti 2 cara berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang pertama, kalor reaksi ditentukan berdasarkan kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi. Masih ingat ya, kemarin sistem itu dibagi 3, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Dalam sistem terisolasi tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter, kita dapat menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter berdasarkan rumus. Rumus yang dipakai nanti ada 2 macam. Yang pertama, Q air, kalor reaksi air sama dengan MC delta T. Ada yang kedua, Q kalorimeter, Q kal, ya, Q kalorimeter maksudnya sama dengan C besar dikalikan delta T. Kemudian keterangannya, Q adalah jumlah kalori dalam satuan Joule. M adalah massa air atau larutan dalam kalorimeter dalam satuan gram. C kecil, kalor jenis air atau larutan dalam kalorimeter dalam satuan Joule per gram Kelvin. C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Kemudian delta T adalah kenaikan suhu larutan atau kalorimeter dalam derajat Kelvin. Nah, nanti cara menghitungnya, Q reaksi itu sama dengan negatif Q air ditambah dengan Q bom atau Q kalorimeter. Jika dalam soal diketahui kapasitas kalorimeternya. Kemudian kalau secara sederhana, kalorimeter sederhana, rumusnya tinggal Q reaksi sama dengan min Q larutan. Jadi kalau seperti ini yang sederhana berarti dalam soal tidak diketahui atau diabaikan kapasitas kalorimeternya. Dan Anda perhatikan di sini bahwa delta H reaksi itu sama dengan Q reaksi dan Q kalorimeter sama dengan Q bom. Di sini tulis Q bom, di atas ditulis Q kalorimeter, sama ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang langsung kita terapkan dalam contoh soal. Sebanyak 7,5 gram kristal LiOH ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 23,25 derajat Celcius menjadi 34,9 derajat Celcius. Tentukanlah entalpi pelarutan LiOH dalam air. Jadi langkah pertama kita ionkan LiOH. Kalau diionkan jadi Li plus dan OH min. Nah, jadi ditanyakan delta H-nya atau Q reaksinya berapa. Diketahui kalor jenis larutan sama dengan 4,2 Joule gram pangkat min 1 Celsius pangkat min 1. Dan kapasitas kalorimeter sama dengan 11,7 Joule derajat Celsius pangkat min 1 mR LiOH 24. Nah, ini berarti kapasitas kalorimeternya ini diketahui ya, C besarnya diketahui, berarti pakai rumus yang ini. Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah dengan
Q kalorimeter. Q larutan sama dengan MC delta T. M-nya massa, jadi massa keseluruhan yang ada dalam kalorimeter yaitu 120 ditambah 7,5. Kemudian C kecil, kalor jenisnya 4,2. Kemudian delta T-nya berarti suhu akhir 34,9 dikurangi suhu awalnya 23,25. Hingga hasilnya ketemu Q larutan sama dengan 6238,6 Joule. Q kalorimeter sama dengan C besar dikali delta T sama dengan 11,7. Ini dikalikan delta T-nya sama dengan tadi 34,9 dikurangi 23,25. Hasilnya ketemu 136,3 Joule. Sehingga Q reaksi sama dengan min dari ini Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter, sehingga sama dengan min dalam kurung 6238,6 ditambah 136,3, ketemunya min 6374,9 Joule. Kalor tersebut dibebaskan pada pelarutan 7,5 gram LiOH. LiOH-nya 7,5 gram. Pada pelarutan 1 mol LiOH yang MR-nya 24 akan dibebaskan kalor sebanyak, tinggal kita bagi ya, 24 dibagi 7,5 dikalikan Q reaksinya atau kalor reaksinya 6374,9, sehingga hasilnya ketemu 20.399,7 Joule mol pangkat min 1, atau dijadikan kilojoule jadi 20,4 kilojoule mol pangkat min 1. Dikali joule dijadikan kilojoule dibagi 1000. Jadi delta H pelarutan LiOH sama dengan min 20,4 kilojoule mol pangkat min 1. Itu ya. Ini. Dan contoh lain yang menggunakan kalorimeter sederhana, C besarnya tidak diketahui. 50 ml larutan HCl 1 molar yang suhunya 22 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar yang suhunya 22 derajat Celcius. Pada reaksi tersebut terjadi kenaikan suhu sampai 28,87 derajat Celcius. Kalor jenis larutan 4,2 Joule per mol derajat Celcius. Tentukan delta H netralisasi dan tulis persamaan termokimia reaksi tersebut. Sekarang kita perhatikan penyelesaiannya. Kita cari dulu jumlah molnya. Kalau diketahui mililiter kalikan molaritas, cari dulu milimol ya. Milimol itu sama dengan mililiter dikali molaritas. Jadi 50 dikali 1 ketemu 50 milimol, dijadikan mol berarti dibagi 1000 sehingga ketemu 0,05 mol. Jumlah mol NaOH sama 50 kali 1 sama dengan 50 milimol sama dengan 0,05 mol. Volume larutan sama dengan volume air, yaitu sama dengan 50 tambah 50 ya, sama dengan 100 mili. Massa larutan sama dengan massa air, itu sama dengan 100 mili dikalikan rho-nya 1 sehingga ketemu 100 gram. Maka langsung masuk ke rumus Q larutan sama dengan MC delta T. M-nya 100, C-nya 4,2, kemudian delta T-nya 28,87 dikurangi 22. Hingga ketemu 2885,4 Joule dijadikan Joule dibagi 1000 jadi 2,8854 kilojoule. Maka delta H reaksi sama dengan min Q larutan. Ya, sehingga sama dengan min 2,8854 kilojoule. Itu untuk 0,05 mol. Sekarang kalau yang ditanyakan netralisasi berarti harus 1 mol. Maka delta H reaksi untuk 1 mol H2O berarti 1 dibagi 0,05 dikali min 2,8854. Ketemunya min 57,71 kJ per mol. Kalau ditulis persamaan reaksi termokimianya, persamaan termokimianya adalah HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan HCl dan H2O, delta H netralisasi sama dengan min 57,71 kJ per mol. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekarang untuk latihan 1 dan 2 silahkan dicoba dikerjakan sendiri. Nanti kalau kurang paham masih ada kesulitan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekarang yang B, yang kedua.
kalor reaksi atau entalpi reaksi bisa dicari dengan menggunakan hukum Hess. Seorang ilmuwan yang bernama Germain Hess telah melakukan beberapa penelitian perubahan entalpi ini, dan hasilnya adalah bahwa perubahan entalpi reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi. Apakah reaksi berlangsung dalam satu tahap atau beberapa tahap. Penemuan ini dikenal dengan hukum Hess yang berbunyi perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya baik satu tahap maupun beberapa tahap, kalau keadaan awalnya sama, akhirnya sama, maka perubahan entalpinya harganya akan sama. Berdasarkan penelitian Hess ini, perubahan entalpi dari suatu reaksi yang tidak dapat ditentukan dengan kalorimeter dapat ditentukan dengan perhitungan ini, dengan menggunakan hukum Hess. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya ini, tentukan perubahan entalpi pembentukan gas SO3 jika diketahui S bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2, delta H-nya sama dengan min 296,8 kJ. SO2 bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan SO3, delta H-nya sama dengan min 99,2 kJ. Entalpi pembentukan SO3. SO3 ini dibentuk dari S dan O2. Ingat, persamaan reaksi harus setara. Jadi kalau ditulis ini, jadi caranya ditulis dulu yang diminta di sini ya. S bereaksi dengan 3/2 O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya berapa? Nanti ini yang dicari. Ini dicari. Caranya bagaimana? Dari reaksi yang diketahui, Anda perhatikan bahwa nanti diharapkan S berada di sebelah kiri dan jumlahnya hanya 1 mol. Koefisiennya 1. Maka reaksi pertama ini tidak perlu dikalikan karena S-nya 1 dan dia juga sudah berada di kiri, berarti tidak perlu dibalik. Maka kita tulis apa adanya. Jadi ini S bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2, delta H-nya sama dengan min 296,8 kJ. Ya. Kemudian pada reaksi kedua, SO3 yang diharapkan nanti berada di kanan, jumlahnya 1 mol, koefisiennya 1 ya. Ini sama 1. Berarti reaksi kedua juga tetap tidak perlu dibalik. Tidak perlu dikalikan. Ingat, dalam termokimia kalau reaksi dibalik, deltanya berubah tanda. Kalau dikalikan, deltanya juga ikut dikalikan. Ya, ini penyelesaian cara 1 ya, seperti ini. Jadi dijumlahkan, langsung dijumlahkan. Nah, kalau ada zat yang sama, letaknya berbeda, di kiri dan kanan panah bisa dihilangkan. Jadi SO2-nya ini bisa dicoret. Jika kita jumlahkan, S bereaksi dengan O2-nya berarti 1 ditambah setengah, jadi 1,5 atau 3/2. Dan tinggal SO3. Kita tulis ya. Maka delta H-nya tinggal dijumlahkan. Min 296,8 ditambah dengan min 99,2 ketemu 396,0 kJ. Gitu ya. Nah, jadi delta H pembentukan SO3 adalah min 396 kJ. Kalau delta H-nya negatif, reaksinya apa? Exo apa endo kemarin? Eksoterm, ya. Delta H-nya negatif, eksoterm, artinya sistem melepaskan kalor. Kalau delta H-nya positif, endoterm, sistem menerima kalor atau menyerap kalor. Sekarang cara 2, caranya adalah dibuatkan diagram. Seperti ini ya. Sama saja. Nah, nanti dari kedua cara ini silahkan salah satu dipahami. Kalau bisa paham semua lebih bagus. Nanti kalau ada soal dengan cara apa Anda mengerjakan, silahkan. Cara yang paling Anda kuasai. Oke ya, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada 2 soal. Silahkan nanti dicoba, dikerjakan sendiri di rumah. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, menemui kesulitan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, hanya ini yang bisa sampaikan, yang bisa